Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasgani Fanamri. Dalam video kali ini saya ingin menjelaskan tentang physical layer dan data link layer. Sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit tentang OSI. Jadi OSI merupakan 7 layer yang bertugas untuk mengirimkan data dari perangkat satu ke perangkat lain. 2 layer paling bawah adalah physical layer dan yang di atasnya data link layer. Untuk physical layer itu berfungsi sebagai pentransmisian data, pentransmisian sinyal dari sinyal analog maupun digital menuju ke sinyal elektronik. Jadi physical layer akan mentransmisikan data 1 bit dari penerima menuju ke pengirim sebanyak tepat 1 bit. Untuk jenis-jenis physical layer itu yang paling umum adalah kabel. Untuk kabel sendiri itu yang paling terbaru adalah fiber optik. Jadi alat transfer data yang paling umum adalah kabel, dan kabel itu ada beberapa jenis, yaitu ada kabel UTP, koaksial, dan fiber optik. Untuk jenis fiber kabel optik itu lebih unggul dibandingkan dengan kabel yang lain karena memiliki kecepatan transfer data lebih tahan noise dan menjangkau lebih dari 3 km. Kemudian ada Network Interface Card atau NIC. Jadi biasanya untuk NIC ini tertanam pada laptop yang bertugas untuk meneruskan sinyal biner dari komputer sumber melalui perangkat keras berupa kabel. Kemudian ada hub. Pada umumnya, itu hub digunakan oleh jaringan yang mengimplementasikan topologi bintang. Dengan adanya hub, antara komputer user dengan klien itu dapat saling berbagi informasi sehingga menghemat kabel dan server. Kemudian ada repeater. Repeater itu digunakan ketika kita ingin menambah jangkauan transmisi data tanpa melakukan penambahan server baru. Kemudian ada switch. Untuk switch itu sebenarnya konsepnya sama dengan hub. Hanya saja switch itu lebih efektif karena dapat mengalamatkan komputer-komputer dengan cara mengenali MAC address. Kemudian saya ingin dalam contoh kali ini saya menggunakan WiFi. Jadi ketika kita wifi-nya dimulai itu akan ada banyak sekali data yang masuk karena memang ada banyak sekali transmisi data. Kita stop terlebih dahulu. Sebelumnya kita akan mengecek IP. Jadi untuk WiFi saya itu menggunakan IP 192.168.0.102. Sedangkan WiFi saya juga menggunakan physical address atau MAC address 80 sekian. Sedangkan laptop saya itu adalah menggunakan IP address 192.168 dan 0.101. Untuk pertama-tama kita akan mencoba untuk mengeping.
Jadi dengan memfilter hanya masuk ARP, protokol ARP ini, kita dapat melihat bahwa laptop saya yaitu Asus TEK itu mengirimkan pesan kepada router WiFi saya Azure WAF dengan pesan bahwa siapa yang memiliki 192.168.102 karena kita mengeping tadi. Kemudian si router menjawab kepada laptop saya 192.168.102 itu berada pada MAC address atau physical address 80 sekian. Nah, physical address ini itu adalah physical address dari router WiFi saya. Jadi ini adalah contoh interaksi antara perangkat komputer saya dengan perangkat physical layer, yaitu physical layer router WiFi. Kemudian untuk data link layer, di sini ada frame 327, 42 bytes on wire, 336 bits. Jadi maksudnya adalah physical layer tadi mengirimkan sebanyak 336 bits data kepada router WiFi dari laptop saya. Frame number 326, jadi maksudnya adalah transmisi 326. Kemudian ada frame length 44 bytes, capture length 44 bytes. Kemudian ada data link layer, Ethernet 2. Untuk data link layer, itu fungsinya adalah sebagai penjamin agar data dari pengirim itu sampai kepada penerima. Jadi untuk mencegah error. Dan jika terdapat error atau data tidak terkirim, maka data link layer akan mengirimkan lagi data tersebut yang gagal dikirimkan. Jadi fungsi utama dari data link itu adalah sebagai penjamin kesalahan, penjamin jika tidak terjadinya kesalahan. Begitulah. Jadi dari laptop saya Asus TEK kemudian menuju ke Azure WAF dengan physical address 40, kemudian MAC address-nya dari Azure WAF adalah 80. Jadi untuk kesimpulannya adalah physical layer itu berfungsi untuk mentransmisikan data dari sinyal analog maupun digital menjadi sinyal elektronik dari pengirim menuju ke penerima. Sedangkan data link layer itu berguna untuk mencegah kesalahan atau mencegah error dalam pentransmisian data. Data link akan mengirimkan setiap bit-bit data itu secara berurutan dari pengirim menuju penerima. Dan jika terdapat kesalahan atau data gagal dikirim, maka data link layer akan mengirimkan ulang data yang gagal tersebut. Sekian dari video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.